يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال. Kuliah Tunggal Muti. Kuliah Tunggal Muti. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Yang sama-sama kita hormati Bu Sri Rusdiati, Direktur Yayasan Mutiara Insani. Nama yayasannya udah ditanya apa ya? Yayasan Ibadah Amaliyah Mulia Asih. Semoga beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, dan senantiasa bermanfaat selalu. Juga guru-guru saya semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena lagi pada ngajar juga ya. Terutama yang hadir di sini Pak Yudi. Ini dari saya SMP kelas 1 udah ngajar saya ya. Baik, sahabat-sahabat semua, Bu Oci dan kawan-kawan, yang lainnya saya belum kenalan. Mungkin nanti ya, sekali insya Allah. Ada baiknya sebelum kita mulai belajar bersama di pagi hari ini, kita mulai dengan zikir pagi sore. Zikir pagi sorenya udah disiapkan ya Bu Oci ya? Iya. Ini zikir sore pagi sore, kok zikir pagi sorenya kok beda sih? Saya biasanya pakainya yang al-masurat Ustaz, atau ada Kuliah Tunggal Muti. pakai yang Birdulatif punya siapa? Imam Abdullah bin Al-Haddad. Punya Imam Abdullah Al-Haddad. Sebetulnya kalau bicara tentang maksur itu kan artinya kan yang diriwayatkan dari Rasul. Semua zikir itu banyak. Jadi zikir pagi sore itu banyak sekali modelnya. Ada al-maksurat, semuanya al-maksurat. Cuma memang kenapa yang lain tidak disebut al-maksurat? Kenapa yang lain tidak mengatasnamakan zikirnya juga al-maksurat? Al-maksurat itu kan artinya apa? Yang dia apa? Itu kan ada terjemahannya. Al-maksurat ada nggak boleh terjemahannya? Apa? Yang maksur, yang turun dari Rasul gitu kan? Bukan berarti zikir-zikir pagi sore lain ketika tidak di atas namakan maksur, bukan berarti juga tidak berdasarkan dari Nabi. Hanya saja itu bagian dari adab. Jadi para ulama di antara adab mereka juga mereka tidak menspesialkan bahwa kitab mereka lah yang paling yang wah seperti itu. Dulu itu Imam Malik, ini saya cerita dulu apa ya, supaya kita ada sedikit menjiwai dan tidak mudah untuk menganggap bahwa ini yang paling bagus, ini yang paling baik dan yang lain itu tidak. Supaya kita tidak seperti itu, karena memang kita hidup sekarang ini untuk saya juga. Kita sekarang hidup memang di keadaan yang sedang banyak sekali alhamdulillah umat Islam yang motivasinya kuat untuk belajar, tapi banyak juga kagetannya.
sehingga kadang karena banyak kagetan akhirnya gampang menyalahkan seperti itu. Nah, dulu tuh Imam Malik juga pernah kitabnya itu ditawarkan. Imam Malik ngarang kitab apa? Al-Muwatta, kitab hadis itu namanya Al-Muwatta. Itu pernah ditawarkan supaya diwakilkan di Makkah waktu itu. Cuman beliau tidak ingin untuk seperti itu kan, diperlakukan demikian itu pasti tidak ingin. Bahkan dalam sebuah riwayat sempat ditawarkan untuk dipajang di Ka'bah. Demikian penghormatan orang-orang kepada beliau. Tapi beliau tidak menginginkan hal itu karena beliau meyakini bahwa nanti akan ada susunan kitab-kitab hadis yang lebih daripada karangan beliau. Makanya banyak juga kitab-kitab fikih, itu kan ya, kitab-kitab fikih yang dikarang para ulama, entah itu berkaitan dengan sifat sholat Rasul kan dan sebagainya. Gitu. Cuma nggak pernah mengatakan ini yang paling benar, seperti itu. Maka zikir pun demikian, zikir pagi sore pun banyak bentuknya. Dan ini diantara yang paling pendek ya. Langsung saja kita baca zikir pagi sore. Sebelum mulai kita baca apa dulu? Bismillah 3 kali, istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi asbahna. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un yamtani'u bihi wa bi quwwatillahi la tuqra 'ala al-dham. Wa bi sultanillahil mani'an nahtajib. Wa bi asma'illahil husna kulliha. A'udzu billahil 'azimi minal baliyyah wa minasy syayatinil mutamarridin. Wa min syayatinil insi wal jinni wa min syarri kulli mudabbirin munkatsir. Wa min syarri ma yakhruju bil-laili wa yahruju bin-nahar. Wa yakunu bil-laili wa yakhruju bin-nahar. Wa min syarri ma khalaqa wa bara'a wa dara'a min iblisal la'in min junudihi wa atba'ihi wa min syarri ma yutaqa. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. As-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatin lil-kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yaqdhafuna min kulli janib. Wa lahum 'adzabun wasib. Illa man khafa al-khawfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri
بسم الله على نفسي ومالي وأهلي بسم الله على نفسي ومالي وأهلي بسم الله على نفسي ومالي وأهلي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أمسينا بسم الله أصبحنا بسم الله الذي ليس كمثله شيء يمتنع به بقوة الله التي لا تضاف ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الله الحسنى كلها نعوذ بالله العظيم من البلية ومن الشياطين المتمردين ومن شياطين الإنس والجن ومن شر كل مغلق منتصر ومن شر ما يخرج بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ وذرأ من إبليس اللعين وجنوده وأتباعه ومن شر ما يتقى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد ولا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعهم شهاب ثاقب كما قال الله تعالى في كتابه الكريم إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله على نفسي ومالي وأهلي بسم الله على نفسي ومالي وأهلي بسم الله على نفسي ومالي وأهلي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أمسينا بسم الله أصبحنا بسم الله الذي ليس كمثله شيء يمتنع به ومن قوة الله التي لا تضام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الله الحسنى كلها أعوذ بالله العظيم من البلية ومن الشياطين المتمردين ومن شياطين الإنس والجن ومن شر كل مخلق منتصر ومن شر ما يخرج بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ من إبليس اللعين من جنوده وأتباعه ومن شر ما يتقى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعهم شهاب ثاقب كما قال الله تعالى في كتابه الكريم إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله رب العالمين.
itu tadi kan banyak beberapa halamannya kurang tepat ya. Memang sengaja tidak saya betulkan karena memang dapatnya seperti itu. Cuman bacanya aja yang dibetulkan. Wa barokah dibacanya aja yang dibetulkan. Itulah pentingnya suhbah, pentingnya bersahabat. Dan Ustaz kenapa nggak dibetulkan saja tulisannya? Itu juga bagian dari keaduan adab kepada guru kita yang ngasih. Nah, ketika kita berubah itu maka di situ mungkin ada sesuatu di hati kita ya. Kita merasa lebih pintar, merasa lebih tahu. Makanya seperti itu dibiarkan saja, itu adalah penerapan yang salah. Adapun cara bacanya tadi mau di sesuai tajwid atau mau tajwid yang nggak dipakai juga nggak apa-apa, yang seperti itu mau diimpain. Alhamdulillah kita sekarang masuk ke hadis kedua ya. Satu benar dikirnya. Ya, barangkali ngaji kita yang paling penting itu barangkali adalah sisi mandi solehnya. Kita nggak tahu yang mana yang mendatangkan keberkahan buat kita. Kita juga nggak tahu mana yang sejatinya mendatangkan kebermanfaatan, mendatangkan juga hal-hal positif dan juga menolak keburukan itu yang mana. Barangkali adalah zikir pagi sore nantinya itu. Alhamdulillah. Yang jelas itu zikir pagi sore tadi ada cerita berkaitan bagaimana dulu banyak ulama sudah mencoba meruqyah sebuah sumur tua itu dan tidak ada yang mempan kecuali dengan bacaan yang tadi itu. Seperti itu. Jadi itu sudah mutawatir, sudah turun-temurun kedahsyatannya. Dan kalau bisa kata guru saya di rumah dibacanya dan diangkat suaranya, karena itu juga secara tidak langsung kita juga meruqyah rumah juga. Dan meruqyah diri sendiri itu penting, paham ya? Nah, jadi sangat penting sekali meruqyah diri sendiri. Saat apa dalam meruqyah diri sendiri? Ya Rasul kan sebelum tidur apa itu? Baca doa, ditiupkan ke tangan, diusapin ke badan. Itu juga meruqyah mandiri. Malah kadang meruqyah mandiri itu lebih dahsyat. Penyembuhan diri sendiri oleh diri kita sendiri karena kita yang lebih paham juga. Baik, kita sekarang sampai ke hadis kedua ya. Hadis kemarin tentang apa? Pertama tentang niat ya. Tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Seluruhnya amalan itu tergantung pada niat. Kemudian sekarang kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini unik. Jadi para ulama itu mengatakan bahwa ini tuh inti agama. Agama. Jadi hadis yang pertama tentang niat, hadis yang kedua tentang amal, tentang iman, ihsan, Islam, iman, ihsan. Dan sebenarnya dengan dua hadis ini menurut ulama itu, saya lupa namanya, kata guru kami itu, dengan dua hadis ini itu Islam itu selesai, sangat cukup sekali niat dan amal. Saya bacakan hadisnya karena memang kita sekarang jamaahnya juga bersama para ibu-ibu juga, jadi saya tidak begitu mendetail ke bahasa Arabnya. Yang penting bagaimana kita memahami matan hadisnya gitu ya. Al-hadis tsani, hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu ayat qala, dari Umar bin Khattab juga, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu ketika, suatu hari, idqala'a 'alaina rajulun, tatkala datang seorang laki-laki kepada kami,
Syadidu bayawis thiyab, syadidu bayawis thiyab. Yang mana laki-laki itu bajunya itu putihnya luar biasa, putih luar biasa. Syadidu sawadi sya'ri, juga apa? Rambutnya juga hitamnya luar biasa, pekat. La yura alaihi asal safar, dan tidak nampak pada laki-laki itu asal safar, bekas-bekas perjalanan. Yang namanya di Arab, kalau jalan berapa kilometer aja ya berdebu. Ini benar-benar bersih, tidak nampak padanya bekas-bekas safar. Wala ya'rifu minna ahad, dan tidak ada satu orang pun yang tahu dari kami itu siapa. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian orang tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian apa? Duduknya itu ini nyaman, berubah apa? Lututnya itu ditempelkan ke lutut Rasul. Wa wada'a kafaihi 'ala fakhidaihi, kemudian menaruh apa? Kafaihi, kedua tangannya di paha. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian laki-laki itu bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Rasul, Islam itu engkau bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, dan engkau mendirikan sholat, dan engkau menunaikan zakat, dan engkau puasa Ramadan, dan engkau berhaji jika mampu. Itu Islam. Qala sadaqta, kemudian laki-laki itu bilang, engkau benar wahai Muhammad. Ini kan aneh, dia yang nanya dia membenarkan, engkau benar wahai Muhammad. Qala sadaqta. Wah, ini ada yang pengen kopi. Qala sadaqta, fa'ajabna lahu, kata para sahabat, fa'ajabna lahu, maka kami pun takjub gitu, kaget, terheran-heran terhadap hal tersebut. Seperti itu, kok dia yang nanya, dia yang membenarkan. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia nanya, dia yang membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil iman, kemudian laki-laki yang rapih tadi nanya lagi ke Rasul, ya Rasul, kabarin saya tentang iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasulullah, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah, baiknya maupun buruknya. Qala sadaqta, lagi-lagi ditarik. Kata orang itu, benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, ya Rasul, sekarang kabarkan saya tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau engkau belum mampu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Qala fa akhbirni 'an sa'ah, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang hari akhir, hari kiamat. Qala al-mas'ulu 'anha bi'a'lama min-as-sa'il, maka Rasul menjawab, tidaklah orang yang ditanya tentang hal tersebut lebih mengetahui daripada yang menanyakan. Qala fa akhbirni 'an amaratiha, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya dong. Qala anta lidal amatu rabbataha, kata Rasul, melahirkannya budak perempuan anak dari
Yatawaluna fil bunyan, dan engkau melihat apa? Orang-orang yang tadinya biasanya nyeker, tidak pakai sendal, gitu. Orang-orang yang biasa dari telanjang, orang-orang yang al-alah, yang fakir dan miskin, yang tadinya penggembala kambing, yang tatawaluna, mereka kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Kita baca hadis saja ya, padahal dulunya ya seperti itu, tapi kemudian malah berlomba-lomba ya, membuat bangunan yang tinggi. Summa intolako, kemudian orang itu pergi setelah nanya dan dijawab oleh Rasul, tiba-tiba orang itu pergi. Falabis kamaliyah, maka kami pun berdiam diri sampai dengan waktu yang lama. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan, ya Umar, ada dunia nisai wahai Umar, apakah kau tahu yang kalimatnya itu siapa? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Saya mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Rasulullah, wahai Umar, sesungguhnya tadi itulah malaikat Jibril. Atakum yu'allimani dinakum. Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, ini hadis yang kedua. Minum ya. Hadisnya panjang ya? Ya, hadisnya panjang. Itu baru teksnya doang. Ya, baik sahabat-sahabat semua yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis kedua. Hadis pertama tentang niat, hadis sekarang tentang amal. Yang mana sebenarnya agama Islam dengan dua ini cukup. Karena ini tadi tentang tiga hal ya. Tentang apa tadi? Islam, iman, ihsan. Dari tiga ini kemudian lahirlah ilmu-ilmu di bawahnya. Islam kata Rasul tadi gimana? Islam itu gimana? Nah, dari ini kemudian muncullah turunan-turunan ilmu. Dari Islam tadi, apa kata Rasul ketika ditanya tentang Islam? Engkau bersyahadat, kemudian apa? Engkau berikan sholat, zakat, puasa Ramadan, haji jika mampu. Dari turunannya kemudian turunlah ilmu fikih. Kayak gitu Bu ya. Kemudian tentang iman. Itu billahi wa malaikatihi wa yaitu engkau beriman kepada Allah, apalagi kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada lain, pada hari akhir, pada takdirnya baik dan buruknya. Dan itulah kemudian turunannya adalah ilmu tauhid. Kemudian tentang ihsan, anta'budullah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dari situlah kemudian turunannya adalah ilmu tasawuf. Kalau lagi tentang tasawuf ya udah sebut aja ilmu akhlak atau ilmu hadzabun nafs, ilmu membersihkan hati. Sebagian di antara kita, sebagian umat muslim memang sangat begitu alergi sekali ketika disebut ilmu ini. Padahal ya sama saja mau disebut apa namanya, mau disebut tasjabun nafs, mau disebut ilmu akhlak gitu. Yang jelas ini masing-masing ada rukunnya. Tentang Islam tadi ada rukunnya, rukun Islam. Apa aja rukun Islam? Tadi kita baca coba. Pertama apa? Syahadat. Kemudian kedua sholat. Ketiga zakat. Keempat puasa. Kelima ada rukunnya. Kemudian iman juga ada rukunnya. Rukunnya apa? Ini beriman kepada Allah, beriman kepada beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah baik dan buruk. Kemudian juga di dalam ihsan itu ada rukunnya juga.
Tapi sebelumnya kita bahas dulu nih. Ini akan panjang sekali kalau kita bahas satu-satu sholat itu seperti apa, zakat itu sudah apa. Ini akan panjang sekali gitu kan ya. Cuma kan kita tidak ingin terlalu mentingkan seperti itu. Nah, kemudian dan tentu tentang iman juga kalau kita bahas ini panjang lagi. Beriman kepada Allah itu seperti apa, gitu kan? Dan beriman kepada malaikat Allah itu seperti apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa? Minimal kalau beriman kepada kitab Allah, beriman kepada kitab Allah yang ada berapa? Ada 5. Tahu Taurat ke Nabi Musa, Zada Zabur ke Nabi Daud, Tahu Zada Rasul, Injil ke Nabi Isa, dan Quran ke Nabi Muhammad. Minimal yang ini aja yang dipegang. Nah, kalau bagi aja dulu. Oke. Nah, jadi kitab itu ada berapa sih kira-kira? Ada banyak sekali. Sebagian orang bilang ada 114, sebagian bilang lebih banyak. Cuman yang perlu kita minimal banget ini adalah 5 hal yang wajib. Berapa tadi? Taurat 4. Nah, kemudian beriman kepada rasul-rasulnya, utusan-utusannya ada berapa? Kan banyak sekali ya. Rasul itu ada berapa? 124.000. Benar nggak? Benar nggak? Rasul apa nabi yang berumur? Nabi itu 124.000. Rasul itu berapa? 315. Sedangkan yang wajib kita ketahui cuma ada 25. Dari segitu banyaknya kira-kira ada nggak yang turun di Indonesia? Ada nggak? Ada. Katanya. Dan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu juga kalau kita detail banyak lagi. Kalau beriman kepada hari akhir berarti beriman juga kepada kiamat, beriman juga hasilnya kepada dikumpulkannya kita di padang mahsyar, beriman juga kepada hari berbangkit, beriman juga kepada hari ditimbangnya amalan, beriman juga adanya sirat jembatan, beriman juga ada surga dan neraka. Jadi panjang lagi. Cuman kita kan nggak ingin terlalu detail. Waktu minat bil qadari, dan kita juga harus beriman kepada ketetapan Allah. Ada nggak kira-kira yang bisa merubah ketetapan Allah? Ada yang bisa merubah ketetapan Allah? Betul, doa. La yaruddu at-takdir illa doa. Tidak ada yang bisa melawan takdir kecuali doa. Doa baik begitu sekali, makanya kita tidak meninggalkan doa pagi sore. Karena sejatinya doa itulah yang bisa merubah yang di sana. Kalau yang di sananya udah berubah, ketetapannya sudah berubah, tinggal sebab akibatnya aja yang berlaku menyesuaikan yang di sana. Seperti itu. Ya, yang lain. Nah, seperti itu. Jadi penting sekali kita berdoa untuk menuliskan kebaikan. Bahkan salah seorang sahabat kalau salah Umar bin Khattab itu sampai doanya jelas sekali. Allahumma in kunta katabtani syaqiyan faqulni waqtuni hamidan. Ya Allah, kalau engkau tuliskan saya sebagai orang yang merugi dan celaka, maka hapuslah dan tuliskan saya sebagai orang yang bahagia. Itu kan kalimatnya kan sangat jelas sekali. Cuman kadang kita doanya malas sih. Kadang kita doanya malas gitu. Padahal sejatinya usaha itu ya doa. Paham ya? Cuman nanti butuh rukun-rukunnya lagi gitu. Butuh rukun-rukunnya lagi. Ada suatu keadaan yang tidak membutuhkan sesuatu lagi, yaitu orang yang memang udah nggak bisa ngapa-ngapain kecuali cuma bisa doa. Kita nggak perlu rukun-rukun yang lainnya. Kalau kita masih butuh rukun-rukun yang lainnya, kita biasanya minta tawakal. Dulu kan ada sahabat nanya, wahai Rasulullah, saya ini otak saya ini saya lepas biar tawakal atau gimana?
Lah kata Rasulullah enggak gitu, ikat dulu baru doakan. Nah, sejatinya usaha ya doa sebelumnya. Cuman tadi ada rukun-rukunnya itu. Cuman kita kadang-kadang ya doa yang males ya. Kita itu kadang-kadang saya. Rukun-rukunnya apa itu? Setelah doa kemudian usaha, take action fisik gitu. Karena kita masih hidup di alam sebab akibat, alam dunia, maka sebab akibat itu tetap dibutuhkan, Bu. Kayak gitu. Salah juga kalau kita masih harus memenuhi rukun-rukun tadi kemudian hanya sekedar doa doang. Ya kurang tepat lah. Meskipun bisa jadi itu kemudian bisa terjadi. Kayak seperti apa saya tidak Maryam ya. Bukan hanya doa saja di dalam tempat ibadahnya, kemudian makanan dan sebagainya. Itu kan ada di Quran, itu wajib dilakukan saya. Itu wajib dilakukan saya. Banyak yang seperti itu. Boleh tanya tuh Ustaz? Ya boleh. Yang masalah apa namanya takdir itu kan bisa dirubah apa dan sebenarnya beda dengan kita dan sebenarnya apa doa itulah usaha yang paling apa namanya afdal ya istilahnya. Cuma di kalangan kita kan sering kali ya kalau melihat ya mungkin hasilnya belum maksimal atau karena memang juga apa namanya usahanya belum maksimal ya. Banyak contoh ya, misalkan apa namanya kalau kita mau bilang harta ya sebenarnya bukan rezeki, karena rezeki kan sebenarnya macam-macam ya, harta apa namanya uang lah kayak gitu. Ya kadang ada orang yang dapat mudah doa gitu, tapi kan juga usahanya belum maksimal. Itu gimana sebenarnya pemahaman dalam Islam itu harus menyeimbangkan apa namanya antara usaha ikhtiar yang memang fisik dengan yang doa tadi. Ya, yang tadi kita ceritakan itu ada seorang sahabat kan ya, nanya ke Rasulullah, ini saya ada masalah, ini saya lepasin buat saya tawakal atau saya ikat dulu? Kata Rasul, ikat dulu. Artinya memang harus seimbang antara yang fisik dengan yang sebab-sebab isi dan sebab-sebab maknawi. Sebab-sebab yang itu bisa diindra dan sebab-sebab yang tidak bisa diindra itu memang harus seimbang. Meskipun lagi-lagi kadang nggak harus juga. Karena di atas sebab akibat itu ada ketetapan Allah ya. Ada takdir, ada apa namanya? Ada ketentuan, ada ukuran, ada kemampuan Allah di atas Allah ya. Ya, jadi meskipun kadang sudah seperti ini dan seperti ini, kemudian hasilnya malah beda lagi. Artinya di situ malah sebetulnya itu mengajar, disitulah letaknya ihsan gitu. Maksudnya gimana Ustaz? Jadi ihsan itu juga di antara rukunnya adalah musyahadah. Musyahadah itu adalah yang dilihat itu serba Allah gitu. Jadi melihat orang baik yang dilihat itu juga di situ adalah kebaikan Allah. Melihat orang jahat dan di situ yang dilihat juga apa namanya sisi ampunan Allah. Yang dilihat juga apa yang Allah berbuat maksud ke saya. Gitu. Yang dilihat itu sisi-sisi ketuhanan. Disitulah pentingnya ihsan. Paham kan ya maksudnya ya? Jadi meskipun kita sudah belajar apa namanya fikih, kita sudah belajar sebab akibat, kemudian kita dimentokin dengan ternyata tidak sesuai dengan aturan-aturan fikih, dengan aturan-aturan sebab akibat. Disitulah sebetulnya pentingnya ihsan itu sendiri. Makanya Islam itu juga lengkap seperti itu ya. Jadi saya bahas ya. Jadi di ihsan juga ada rukun-rukunnya tadi. Kalau di Islam ada rukunnya apa, di iman rukunnya apa yang disebutkan, di ihsan juga ada rukunnya. Rukunnya ihsan itu yang pertama adalah tadi apa? Muhasabah. Jadi sering-sering muhasabah. Muhasabah itu apa? Introspeksi diri. Kemudian naik lagi mu'aqabah, apa? Menghukum diri. Contoh misalkan pagi ini saya sholat subuhnya lewat nih. Oh ya udah hukum
Hukumnya dengan cara apa? Oh ya udah saya sedekah, atau saya berarti Tuhannya hari ini harus 8. Seperti itu. Itu di Madinah itu gurunya guru kami itu ada orang-orang yang kalau dosa mata itu 50 real. Jadi ada pagu itu. Jadi masing-masing tadi juga ada gurunya gitu. Kalau di Islam tadi turunan fikih ada gurunya. Nama gurunya apa tadi? Fakih. Guru yang ahli fikih. Di bidang tadi apa namanya? Tauhid ada gurunya. Guru tauhid. Di bidang ihsan ada gurunya juga. Namanya mursyid. Seperti itu. Mursyid yang guru ihsan. Guru di bidang ihsan. Kayak dulu guru kami itu di Madinah, Bros, itu kalau dosa mata itu 50 real, itu suruh bayar. Jadi itu dimudahkan untuk melihat bagi orang-orang yang bisa melihat. Oh ini dosa tangan anda sekian, oh ini habis dosa ini, nanti harus sedekah sekian. Kira-kira begitu. Dan itu harus kita yakini juga, harus kita imani juga. Seperti itu, orang-orang yang punya kemampuan tertentu dan padahal itu bukan nabi. So, bagaimana mungkin? Lah itu di Quran gimana? Nabi siapa yang ingin memindahkan istana Ratu Balqis? Nabi Sulaiman. Yang mindahin istana Ratu Balqis Nabi Sulaimannya apa anak buahnya? Anak buahnya Nabi bukan? Siapa? Bukan yang jin. Kalau yang jin itu bisa memindahkan sebelum Nabi Sulaiman duduk sebelum berdiri. Nah, antara itu lah. Boleh ya. Intinya sejedanya segitu lah. Itu yang jin. Namanya jinnya tidak jin. Tapi kalau ada satu orang yang saya bisa memindahkannya sebelum kita menghentikan maka engkau itu siapa? Itu manusia, orang soleh. Ada itu namanya di kitab tafsir saya juga lupa ya. Jadi seperti itu orang-orang kalau sudah sefrekuensi dengan alam semesta, semudah itu menggerakkan alam semesta. Kemarin kita bicara frekuensi alam semesta apa sih? Bernas. Perhatikan, Yusuf yang mengaku mafi samawati wa ma bertasbih kepada Allah apa-apa yang langit dan di bumi. Maka itulah mungkin karena itu dulu saya itu di antara pirahan itu ngajak murid-muridnya salat tasbih seminggu 2 kali biar sama seperti alam semesta sama-sama bertasbih. Frekuensi malaikat itu apa? Sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka kita kalau banyak kesamaan lain gampang sekali. Kira-kira itulah saya. Kalau sudah berfrekuensi dengan malaikat dan lain sebagainya itu gertaknya di hatinya jadi. Itu kan kalau seperti pendidikan mata itu nggak seperti dicapai kan? Ya kan? Artinya gertak dalam di hati orang soleh itu istananya beda. Ya kayak gitu lah. Nah, tadi dalam Islam juga ada bentuknya. Pertama adalah muhasabah. Sering-sering introspeksi di ada kisah namanya Abu Tonton. Abu Tonton sebelum datang ke masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang paling penting kita kata Rasul, orang yang kalau disebutin nama saya tidak bersalawat. Sebelum Rasulullah SAW menyebut sebelum Abu Tonton itu datang, Rasul sudah berkata kepada para sahabat. Kata Rasul, nanti nih akan datang ahli surga. Nanti akan datang ahli surga kata Rasul. Para sahabat kan bingung kan kaget. Siapa nih yang datang? Siapa nih? Ternyata datang anak muda. Sholat 2 rakaat, habis itu mabur lagi. Hingga akhirnya masalah sahabat itu diintilin sampai ke rumahnya. Habis itu setelah diintilin
musahabah, diajak bersahabat, kemudian minta minum, sampai diapain? Dimata-matain, ini orang siapa dan apa sih amalannya, kok Rasul bisa bilang akan datang ahli surga, akan datang penduduk surga, dan katanya yang datang itu mesin Rasul. Mesin Rasul itu dikit pun, dikit para bunda, cuma segede ikan kumpul nih, yang aslinya dulu ya, segede ruangan ini, kira-kira. Kemudian diintip tuh, ternyata malam nggak sholat malam nih orang, kok disebut penduduk surga, gitu kan? Kenapa kok bisa tahu sholat malam atau enggak? Karena orang dulu itu pakai bejana, dan nyiapin air di rumah. Kalau airnya utuh, bangun pagi airnya utuh, berarti tadi malam nggak dipakai. Ini orang kok nggak sholat malam gitu? Katanya ini orang ahli surga. Akhirnya ditanya sama sahabat, bro, bahasa Arabnya, ente apa sih amalan ente sampai Rasul bilang ente penduduk surga? Dia bilang, aneh nggak punya amalan apa-apa. Anak itu cuma sebelum tidur aneh muhasabah. Aneh bilang sama Allah, ya Allah, saya telah memaafkan orang-orang yang menzalimi saya di hari ini, dan saya minta ampun kepada Engkau atas apa yang saya lakukan di hari ini. Ternyata muhasabah itu menjadi dia sebab sebagai ahli surga. Ini ihsan. Jadi rukun ihsan itu diantara muhasabah. Setelah kita pandai untuk bermuhasabah, kemudian mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Menghukum di diri. Jadi dan itu harus rimpal gitu. Sesuai, kalau dosanya dosa seperti ini ya berarti istighfarnya itu harus berapa. Sesuaikan aja yang sekiranya sesuai. Oh, saya tadi malam saya berantem sama anak didik, misalnya gitu, keceplosan tangan gatal gitu. Rampok, oh ya Allah, dosa anak saya apa ya? Ya kali sedekahnya 500 perak, kurang. Berapa lah yang sesuai? Atau apa gitu? Atau dengan perbuatan. Dulu tuh salah seorang ulama besar ketika di Arab, jadi Arab, kemudian malamnya dia bilang, ternyata dicari-cari ada di mana? Ada di toilet masjid, lagi bersihin toiletnya. Kenapa? Dia bilang, tadi pagi ketika saya di Arab ada rasa sesuatu di hati saya, sehingga saya ingin membersihkan hal tersebut dengan ini. Jadi sering-sering mu'aqabah. Habis bisa muhasabah, bisa mu'aqabah, barulah kemudian kita musyahadah. Musyahadah itu apa? Yaitu menyaksikan segala sesuatu itu yang disaksikan Allah. Bukan lagi hasil, bukan lagi tentang siapa yang kita lihat. Lihat orang selin, lihat orang begini yang dilihat itu bukan si orangnya, tapi di situ adalah sisi-sisi ketuhanan yang dilihat. Dulu tuh Abdullah bin Zubair, beliau kan dulu dihukumnya oleh siapa? Tentaranya Al-Hajjaj. Beliau dipancung Abdullah bin Zubair. Itu mesti kepalanya sudah lepas, masih apa? Masih membaca Quran, dan itu wangi seluruh badannya, cekawan. Sebelum dia dipancung dia ketawa. Ente kenapa ketawa? Ya karena dia tuh melihat Allah itu, melihat sisi Allah, sisi ketuhanan. Saat melihat Allah itu gimana maksudnya? Ya gak mungkin juga melihat zatnya, melihat zat Allah itu nanti itu tuh di akhirat. Kan Allah itu ada banyak dalam artian sisinya. Ada namanya, sisi dari nama, ada zatnya. Kalau zatnya nggak mungkin kita lihat, kenapa tidak ada? Ada zatnya, ada namanya, ada sifatnya, ada af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Itu kan ya. Nah, minimal kita kalau melihat sesuatu itu ya ingatnya ke asma-asma Allah. Atau sana nggak bisa kan? Ya udah ke Rasulullah aja. Makanya penting baca sirah. Sehingga ketika melihat anak selin yang dia tuh sisi kesabaran Rasulullah, Rasul dulu pernah ngalamin begini.
kita pengen tahu dia lagi golok-goloknya ingat juga gitu. Jadi saya nggak bisa bayangin Rasulullah, ya udah bayangin aja gurunya gitu, tampilin aja wajah gurunya gitu. Tapi guru yang memang sudah guru gitu. Artinya guru itu kan beda-beda ya, ada guru matematika, ada guru bahasa Inggris, ada yang macam-macam bidangnya gitu. Maksudnya guru di bidang itu yang dibayangkan kira-kira begitu. Saya punya guru dan sebagainya, udah bayangin aja hal maksudnya. Ya kan sudah. Nah, habis musyahadah, ini kita bicara tentang penulisan tadi. Habis musyahadah, kemudian apa lagi? Dan ini semua, perhatikan, muhasabah, muraqabah, musyahadah, itu semua sebetulnya bisa didapatkan dengan musahamah, bersahabat. Makanya sebetulnya ketika kita punya sahabat orang-orang soleh, maka otomatis kita belajar hal-hal yang tadi secara langsung. Sedangkan nggak punya guru, emang guru harus guru aja kan? Kita ketemu orang yang kucingnya luar biasa aja, itu juga guru bagi kita. Ini orang luar biasa sekali gitu. Piciknya, jahatnya itu ya guru kehidupan juga buat kita. Guru untuk melatih kita sabar. Guru itu gak harus usianya lebih tua, gak harus seumuran juga, bisa jadi lebih muda. Dan gak harus juga seagama juga. Kira-kira begitu. Makanya kalau kata Ibn Amal bahasakan tadi itu, saya lupa kalimatnya juga, la yuzhijuka mikir latin mursyidin. Jangan kau jangan kau merasa bagaimana gitulah dengan sedikitnya guru engkau gitu. Apa? Maksudnya kita tuh jangan merisau, jangan merasa gimana dengan sedikitnya guru yang kita punya. Karena guru itu banyak. Diri kita juga kita bisa menjadikan guru untuk diri kita. Maksudnya gimana? Apa yang sudah kita tahu ya sudah. Apa yang sudah kita ketahui itu baik, itu aja dulu baik. Apa yang sudah tahu menurut kita itu buruk, itu aja dulu kita jauhin. Itu kan juga guru. Toh juga sebenarnya jalan dulu aja di jalan guru, nanti juga guru datang. Kalau ada pepatah Cina itu mengatakan ketika murid sudah siap maka guru akan datang. Apalagi guru-guru di bab-bab yang seperti itu, di bidang-bidang yang seperti itu, malah ada kalanya guru yang mencari murid. Mencari murid itu sulit. Artinya mencari kader yang bisa meneruskan dia itu sulit. Makanya ada kalanya guru yang mencari murid. Siapa yang menurut saya ya? Apalagi guru-guru yang seperti itu, spiritual. Makanya jangan terlalu risau dengan sedikitnya guru. Jalan aja di jalan guru, nanti juga mungkin kita dihidup oleh guru. Gak usah bingung lah. Orang berprestasi yang dikejar-kejar sama guru. Misalkan ada sini ada orang berprestasi itu dikejar, dia pasti apa yang dia? Itu dalam kata itu kan? Apalagi kalau berhal spiritual yang tidak perlu ya yang bukan fisik gitu. Kayak gitu. Diaminin lah. Kayak gitu lah. Tapi sama sih kita. Ini nih kadang-kadang suka. Cuman itu enaknya gitu. Jadi meskipun kita ngajinya ini cuma kan banyak selingannya dan dan dari sini ini kan malaikat Jibril ya. Ini kan malaikat ya. Malaikat yang menyerupai menjadi hebatan malaikat apa hebatan manusia? Hebatan manusia. Saya silakan ibu masuk. Ya, lihat. Silakan. Ya, saya izin ngopi dulu ya. Bismillah.
benar ya. Tadi kan malaikat yang menjelma menjadi malaikat bisa jadi manusia, malaikat bisa jadi setan kan? Gak bisa. Tapi kalau manusia bisa jadi malaikat, bisa jadi setan. Sifatnya berarti ibaratnya manusia. Bukan saya yang bilang. Wahai malaikat, bukan saya yang bilang gitu. Jangan. Seperti itu, dan kejadian-kejadian seperti itu gak cuma sekali, tapi beberapa kali. Di beberapa kejadian yang berbeda, malaikat yang menjelma menjadi manusia. Seperti itu. Artinya bahwa kata